Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersuka cita, kita bisa ada di hari ini, di hari terakhir dari tahun 2020. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, sampailah kita di akhir, di penghujung tahun ini. Hari ini tanggal 31 Desember 2020, kita semua yang berada di rumah masing-masing, berada di tempat lain, mungkin juga saudara sementara berlibur di tempat lain. Saya percaya hadirat Tuhan yang kuat, yang luar biasa telah menyertai kita dan pasti akan menyertai kita di waktu yang akan datang, khususnya di dalam tahun yang baru, di mana kita selangkah lagi akan memasuki tahun yang baru bersama Yesus. Haleluya. Untuk itu kita akan mulai ibadah ucapan syukur, karena kita tahu hanya karena kemurahan Tuhan maka kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, hari ini kami akan mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga dengan kemenangan yang gila-gemilang, karena penyertaan Tuhan telah menyertai kami sehingga kami sampai di penghujung daripada tahun 2020, dan sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kami dari hari pertama sampai saat ini, maka Tuhan yang sama akan menyertai kami di tahun 2021. Urapi, berkati setiap anak-anakmu yang akan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, karena betapa besar kasih anugerah-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami akan memulai ibadah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang disertai, dipimpin, diurapi, diberkati oleh Tuhan. Sampaikan juga pesan-pesan-Mu di akhir tahun ini, supaya dengan demikian kami mendapat bekal untuk memasuki tahun yang baru, sehingga dengan demikian kami yakin tahun 2021 lebih baik dalam segala hal dibandingkan tahun 2020 yang sebentar kami akan lewati bersama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan Engkau mendengar segala doa kami. Haleluya, amin. Amin. Oh, haleluya. Baik, kita akan saat ini menyanyikan atau memuji, menyembah Tuhan dengan beberapa pujian ucapan syukur dan juga pujian pengharapan di dalam nanti kita akan memasuki tahun yang baru bersama Yesus Kristus. Haleluya. Lagu pertama, pujian pertama, biarlah kita katakan kepada Dia, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ucapkan selamat pagi Bapa surgawi. Terima kasih berkat sepanjang hari ini. Sama-sama. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory,
Haleluya Tuhan, Engkau luar biasa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Karena kemurahan Tuhan, Tuhannya sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji sembah Allah. Aku percaya kalau hari ini kita semua boleh ada di akhir tahun dari 2020. Amin. Karena kemurahan Tuhan semata-mata, bukan oleh gagah dan kuantitas, tapi semata-mata karena kebaikan-Nya, karena janjinya terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Dan sebagaimana Dia yang telah menyertai kita di waktu yang lampau, hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, bahkan sampai di penghujung tahun 2020, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama adalah Immanuel yang akan menyertai kita. Amin. Memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita dan penuh kegirangan. Dia tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya ini merupakan doa kita, ucapan syukur kita kepada Dia yang telah menyertai memimpin kita semua. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhannya sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan
Tuhanmu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pimpinan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Olehnya Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa-Ku. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya hidup ini ada karena Tuhan yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya, dengan anugerah-Nya. Oh, saya bisa membayangkan kehidupan saya pribadi tanpa kemurahan Tuhan, tanpa anugerah-Nya, tanpa pimpinannya, maka saya mungkin tidak ada hari ini. Tapi kalau saya masih berdiri di tempat ini dan saya bisa bersaksi dan berkata Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Memang tidak selalu doa-doa kita, harapan kita akan terwujud, enggak. Tetapi satu hal, kalau kita masih ada, masih bisa bernafas, masih bisa memuji memuliakan namanya Dia, masih diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka saya percaya itu adalah berkat yang luar biasa. Pujian ketiga berkata, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita dan benar. Hidup ini karena Tuhan yang menghiasi dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Pujian yang keempat, saya percaya pujian ini berkata Tuhan yang menjaga kita. Dia menjaga waktu tenang, waktu tegang. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam keadaan musim apapun juga. Kita percaya kita punya Yesus yang selalu memegang tangan kita.
menjaga kita. Amin. Karena Dia yang lahir, Dia berjanji, Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Amin. Biarlah kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini hanya kepada Dia. Karena di luar Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, yakinlah kalau Tuhan telah menyertai kita di tahun yang lampau, selangkah lagi kita akan masuk di dalam tahun 2020. Maka kita percaya tahun 2021 maksud saya, selangkah lagi kita akan masuk di dalam tahun 2021. Kita yakin Dia yang sama pasti juga akan menuntun, memelihara, menolong, memberi anugerah kepada setiap kita untuk kita bisa berjalan bersama Dia. Saya percaya memang keadaan tidak lebih baik dari waktu yang lampau, tapi saya yakin tuntunannya, pertolongannya, anugerahnya, berkat-berkatnya selalu baru dalam setiap hidup kita. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau berat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Peliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Hanya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga kita semua. Biarlah ini kita imani, kita percayai, dan kita yakin memasuki tahun 2021, Yesus Immanuel yang akan menyertai kita semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama akan mendengar pesan firman Allah. Tuhan akan berpesan untuk memasuki tahun 2021, apa yang harus kita lakukan. Dan sebagai umat yang beriman, yang percaya, yang sudah ditolong oleh Tuhan, tentu kita tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Dia. Amin. Dan biarlah hari ini, pagi ini, kita semua menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kita menyanyikan sebuah pujian lagi yang akan menghantar kita di dalam mendengarkan pesan firman Allah. Haleluya, haleluya.
mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyembah, Amin. kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu ada di Bapak, tengah-tengah terima kami. kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengar pesan-pesan. Terima kasih Bapak. Tapi sebelumnya, sebagai umat-Mu yang sudah dituntun, disertai, dipimpin, diberkati oleh Tuhan, mari kami juga ingin mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ya, Yesus. Bagian kami lakukan, bagian Tuhan lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, maka pada pagi yang berbahagia ini, kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Ramel Yesaya. Beliau juga sebagai ketua panitia daripada HUT gereja kami yang ke-25 dan juga ketua panitia daripada Natal, tutup tahun, bahkan tahun baru nanti. Saya bersyukur hambanya walaupun sibuk karena beliau juga adalah seorang pejabat negara, abdi negara. Beliau menduduki jabatan Wakajati Sulawesi Utara yang Tuhan percayakan, dan kita bersyukur bahwa hambanya yang cinta Tuhan beserta dengan istri yang sebagai wakil ketua panitia juga mendampingi beliau. Maka bersama dengan keempat anak mereka yang sangat diberkati oleh Tuhan, nanti kita akan dengar kesaksian beliau bagaimana sepanjang tahun Tuhan memelihara, memimpin, menuntun langkah hidupnya, bahkan memberkatinya. Sehingga saya yakin kesaksian beliau akan memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menceritakan atau memberikan kesaksian bagi kita semua, kesaksian yang hidup. Khususnya saya selama 1 tahun, di tahun 2020 ini, bagaimana cerita hidup dan kehidupan saya sekeluarga, khususnya dalam menapaki kehidupan di tahun sepanjang 2020 ini. Yang pertama yang akan saya saksikan, bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi buat saya dan keluarga, yaitu di awal tahun, kalau kita menyaksikan sendiri
Indonesia sedang mengalami kebanjiran yang dahsyat ya. Saya ingat saat pergantian tahun, paginya tanggal 1 Januari 2020 itu banjir dahsyat. Ludes Jakarta saat itu. Ada beberapa daerah, wilayah, kantong-kantong banjir yang menggenangi sebagian wilayah daerah kota DKI Jakarta saat itu. Tapi bagi saya itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Namun demikian, saya pribadi dan keluarga lain halnya. Kalau tadi banjir, kalau saya ini mendapatkan suatu berkat bagaimana anak saya bisa menyelesaikan sampai ujian skripsi mulai dari awal tahun Januari persiapan, Februari di yudisium, bahkan awal Maret anak saya yang pertama yang namanya Chelsea Beatrix Putri Ramel itu bisa selesai studinya di Universitas Airlangga Fakultas Hukum. Dan puji Tuhan, awalnya saya itu sudah berdoa kepada Tuhan dan berharap penuh untuk bisa hadir. Saya sampaikan ke anak saya, "Nak, kalau kamu di wisuda, Bapak akan hadir." Saya bukan lagi berkata saya akan hadir, tapi saya langsung pastikan sebagai orang tuanya. Dan dalam doa saya, semoga tidak ada halangan. Tahu-taunya, karena pada saat itu saya masih bertugas di Kejaksaan Agung sebagai koordinator pada Jampidum. Jampidum itu bukan jam tangan, tapi singkatannya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Biasa disingkat Jampidum. Lah, ternyata saat dia mau di wisuda di hari hanya, itu bertepatan dengan saya menghadiri undangan mewakili pimpinan kejaksaan untuk rapat pemantapan dalam rangka finishing pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi saya saat itu terkejut, waduh, saya udah janji bahwa saya pasti datang untuk menghadiri acara wisuda anak saya ini. Tahu-taunya saya harus mewakili pimpinan. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan tolong saya. Saat beberapa hari sebelumnya saya berdoa agar saya harus hadir karena ini kesempatan yang mahal. Apalagi di hari selesainya dia menyelesaikan studinya di Surabaya. Dan puji Tuhan, ternyata undangan itu atau acara saya harus mewakili pimpinan di Kemenko Polhukam Jakarta itu ditunda. Dan puji Tuhan akhirnya saya bisa menghadiri acara anak saya itu. Karena saya sempat berbicara dalam hati, waduh, kalau saya ini harus mengikuti acara di Kemenko Polhukam itu, kemudian saya tidak hadir
di acara wisuda anak saya ini, waduh apa kata dunia. Jadi inilah merupakan satu kesaksian saya di awal tahun. Anak saya bisa selesai wisuda dan saya bisa hadiri acara wisudanya yang sudah saya persiapkan dan saya sudah janji kepada anak saya. Namun sekalipun ada halangan, yaitu saya harus mewakili pimpinan dalam pembahasan finishing revisi undang-undang narkotika tersebut, akhirnya Tuhan bisa menghalau untuk saya bisa menghadiri acara wisuda anak saya. Ini yang membuat saya sangat bersyukur karena bagaimanapun perasaan dan hati seorang ayah kepada anaknya yang mau diwisuda berkeinginan keras untuk hadir. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa halau undangan saya untuk mewakili pimpinan bisa ditunda. Itu yang pertama yang akan saya saksikan. Kemudian yang kedua yang akan saya saksikan bagaimana Tuhan memberikan saya satu karunia di mana pada saat mulai pandemi COVID, kalau saya tidak keliru di akhir bulan Maret, saya malahan mendapat berkat di mana saat pandemi mulai berlangsung atau yang melanda Indonesia di awal bulan Mei atau tepatnya tanggal 4 Mei 2020, saya mendapat promosi, yaitu saya dimutasi di tempat tugas saya dari koordinator pada Jampidum Kejaksaan Agung RI menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atau Wakajati, Sulut. Saya tadinya itu tidak bermimpi, berangan-angan atau terlintas dalam pikiran saya bahwa saya secepat itu dimutasi, karena saya saat itu antara 6 bulan sampai 7 bulan itu saya mendapat tugas yang baru atau mutasi. Pikir saya ya mungkin saya setahun atau bisa lebih, tapi puji Tuhan saya tidak cukup setahun mendapat promosi di mana jenjang ini harus saya lewati. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kesetaraannya itu sebenarnya sama. Tapi posisi wakil di provinsi itu harus menjadi suatu syarat untuk ke jenjang kepimpinan yang lebih tinggi. Misalnya jadi Kajati, jadi Jaksa Agung Muda, harus melalui proses wakil atau Wakajati. Dan puji Tuhan, hanya kurang lebih 6-7 bulan saya mendapat promosi itu. Sehingga inilah yang menjadi kesukaan bagi saya, sekalipun dalam era pandemi orang mungkin ketakutan, kekhawatiran, saya dapat berkat dari Tuhan. Hanya
dalam waktu singkat, hanya kurang lebih 1 sampai 2 bulan, saya mendapat berkat anak saya bisa selesai kuliahnya, yang pada saat itu saya senang sekali juga karena dia mencapai kuliah hanya kurun waktu 3 tahun 2 bulan dan mendapat nilai yang terbaik. Artinya suatu kebanggaan bagi saya karena saya berpikir asalkan anak saya lulus dan nilainya tidak mengecewakan, itu bagi saya sudah cukup. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan nilai yang terbaik dan dalam kurun waktu yang cepat, yaitu kurang lebih 3 tahun. Nah, inilah yang menjadi kesaksian saya sekalipun dalam masa pandemi. Di awal tahun saya mendapat berkat, anak saya pertama tadi sudah wisuda, kedua saya bisa mendapat promosi. Dan kemudian di bulan-bulan berikutnya di tahun 2020 ini, saya pun mendapat berkat anak saya yang kedua, Caroline, itu setelah saya dimutasi ke Sulawesi Utara, antara bulan Juni dan bulan Juli, anak saya yang kedua ini ikut tes di Universitas Indonesia, pilihan pertama dan pilihan keduanya di Universitas Airlangga atau UNER. Anak saya lulus di pilihan yang pertama di UI. Sehingga ini menjadi satu kebanggaan lagi buat saya. Di pertengahan tahun, antara bulan Juni sampai bulan Juli ini, anak saya bisa mendapat berkat, yaitu lulus di UI sekali tes. Ini merupakan satu kebanggaan dan sukacita saya, kebahagiaan saya, karena masih dalam situasi kondisi pandemi COVID ini masih berlangsung, anak saya bisa lulus. Kemudian lagi di sekitar bulan Agustus, anak saya yang ketiga, Claudi, dia lulus di SMA 34, SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, adalah salah satu SMA terfavorit selain SMA 8. Dan ini merupakan doa dan harapan saya agar anak saya ini kelak bisa lulus. Sebab apa? Tahun sebelumnya saya sempat menginjakkan kaki bersama anak saya ini, si Claudi ini, untuk bertandang untuk pergi melihat sekolah SMA Negeri 34 ini. Karena pertimbangan saya, kalau SMA lainnya seperti SMA 70 yang sekalipun dekat dengan kantor saya saat itu di Kejaksaan Agung, itu SMA 70 itu terkenal suka tawuran. Ya meskipun sekarang sudah enggak, tapi kalau yang dulu-dulu itu kita terobsesi dengan SMA yang sering berkelahi. Anak-anaknya itu sering tawuran. Namun untuk penilaiannya jauh di bawah dari SMA 34. Dan puji Tuhan, saat itu saya berdoa saat saya berada di sekolah SMA 34 bersama dengan anak saya.
Saya bilang sama anak saya, ini Bapak udah ke sini, ke sekolahmu ini. Mudah-mudahan kamu nanti lulus. Dan saya yakin ini sudah menjadi sekolahmu nanti. Sebab pikir saya dalam hati, aduh saya malu juga. Masa saya udah pergi menginjakkan kaki di sekolah SMA Negeri 34 Jakarta Selatan ini, kemudian akhirnya anak saya enggak lulus. Tapi puji Tuhan, anak saya tiba-tiba menyampaikan, Pak, ada nama saya, karena saat itu dia menunjukkan pengumuman yang ada di HP selulernya, di mana sekarang semua kan by system, sehingga semuanya bisa dilihat dimanapun, kapanpun, asal memiliki aplikasi berbasis sistem online. Dan pada saat itu saya ingat betul saat dia menyampaikan kelulusannya itu, saya bersama dengan anak saya, baik Claudi maupun yang lainnya itu, berada di salah satu toko di Manado, toko baju. Saat itu saya mau kepingin mereka mencari baju kaos. Saya juga saat itu lagi nyari-nyari baju untuk saya pakai secara berganti, karena baju saya yang saya bawa dari Jakarta itu terbatas. Akhirnya saya cari untuk baju kaos untuk saya pakai untuk tidur, untuk nyantai. Dan tiba-tiba saat saya mau nyoba, anak saya menghampiri saya dan dia mengatakan, Pak, saya lulus, sore saya lulus. Waduh, di situ saya bahkan sudah nggak jadi nyoba lagi. Saya langsung udah ukuran saya aja ini L, udah yakin lah. Karena saya sangat senang mendengar berita itu. Dan puji Tuhan, berikutnya anak saya yang keempat, si David Yabes Wicaksana Putra Ramal, itu nama kepanjangannya. Tapi nama kecilnya David. Dia pun tidak beberapa minggu menyampaikan kalau dia bisa naik kelas di SMP Penabur. Dan ini menjadi sukacita saya, anak saya 4 kebagian berkat, di samping saya yang mendapat promosi seperti yang saya saksikan tadi. Nah, kemudian di akhir tahun ini saya pun juga banyak mendapat hikmat Tuhan, perlindungan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya sudah berkeliling dalam melaksanakan tugas pekerjaan saya, tanggung jawab saya. Saya mengadakan kunjungan kerja di berbagai daerah atau kejaksaan negeri, karena saya memiliki tanggung jawab dan saya melakukan supervisi, evaluasi, pengawasan kepada kinerja di daerah. Dan semuanya Tuhan melancarkan semua, dan tugas-tugas saya dinilai baik oleh pimpinan di pusat. Nah, inilah yang saya boleh saksikan bagaimana cinta kasih Tuhan sepanjang awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan mengiringi langkah hidup dan kehidupan saya dan keluarga
begitu juga dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena berkat Tuhan itu bukan hanya diukur dengan materi, tapi berkat keberhasilan, kesuksesan anak-anak itu merupakan juga berkat Tuhan. Begitu juga dengan tugas pekerjaan saya, itu juga merupakan berkat Tuhan. Dan di akhir tahun ini saya juga selalu diberikan Tuhan kemudahan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemampuan bisa melaksanakan tugas-tugas pekerjaan saya pribadi dan dapat mengatasi semua persoalan, masalah berikut penyelesaiannya, khususnya dalam saya melaksanakan tugas dan pekerjaan saya. Karena tahulah sekarang ini di era milenial ini tentunya semua kita, semua lini memegang jabatan atau kita melaksanakan tugas pekerjaan itu tanggung jawabnya semakin berat dan semakin complicated. Apalagi khususnya di tempat tugas saya melihat bagaimana banyak kekurangan-kekurangan yang perlu saya luruskan, antara lain pelayanan-pelayanan hukum yang saya melihat masih kurang, masih perlu pembenahan. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kemampuan saya untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta yang selalu mendoakan kami. Doa dan harapan saya juga untuk semua jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta diberkati Tuhan dan selalu Tuhan beserta dalam langkah kehidupan kita masing-masing. Dan juga pada kesempatan ini saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kita GBI Altar Philadelphia Jakarta, Bapak Hagai Titus Handoyo. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan dalam pelayanan dan penyertaan Tuhan dimanapun hambanya berada, bersama dengan keluarga Ibu Gembala, Ibu Eli, untuk selalu diberikan kekuatan yang ekstra dan senantiasa Tuhan beserta dalam setiap langkah kehidupan, khususnya dalam pelayanan jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kesaksian hidup saya selama 1 tahun. Mulai dari awal
tahun sampai dengan akhir tahun ini, kiranya kesaksian hidup saya ini dapat menjadi berkat untuk kita bisa membangun dan menguatkan iman percaya kita untuk selalu kita hidup bersama Tuhan, kita hidup mengiringi Tuhan sampai kedatangannya kali kedua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Sungguh kita sangat diberkati lewat kesaksian beliau, kesaksian yang nyata, yang hidup, dan kami juga mengikuti perjalanan hidup beliau. Dan ini benar-benar kesaksian yang luar biasa, yang menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Oh, haleluya, haleluya. Baik, kita saat ini akan masuk di dalam kebenaran firman Allah, pesan Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang terakhir dari tahun 2020. Pesan Tuhan ini sangat penting bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan selangkah lagi. Sekali lagi, selangkah lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang paling berat bagi umat manusia yang ada di dunia, khususnya di dalam 100 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena kita tahu sampai hari ini ada masalah yang sangat besar menyangkut kesehatan manusia, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk melanda Indonesia, termasuk melanda Jakarta, dan ada di kota-kota di seluruh Nusantara. Bahkan ada beberapa aktivis kami yang saya cintai, mereka telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa. Kami sangat kehilangan mereka, tetapi itulah kenyataan hidup yang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah yang mengetahui segala-galanya. Kepada keluarga yang ditinggalkan dari tempat ini, baik kepada aktivis kami yang ada di Jakarta, di Surabaya maupun di kota-kota lain, dan kepada setiap saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara cintai, dalam nama Yesus, saya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita. Dan saya percaya perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara. Katakan amin. Amin. Yang satu ketika kita akan berjumpa muka dengan muka, dan kita tidak akan berpisah lagi untuk Amin. selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun pribadi harus melewati hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, sampai hari ini juga dengan tidak mudah. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi, termasuk saya operasi jantung, mengganti klep jantung saya pada bulan Januari yang lampau. Bahkan sampai hari ini sudah persis 1 tahun. Persis hari ini 1 tahun saya ada di Singapura dan tidak pernah kembali lagi ke Jakarta, berhubung masih melakukan kontrol kepada dokter. Saudara, saya bisa melewati hari-hari yang demikian itu karena kemurahan Tuhan, Amin. karena pertolongan Tuhan, Amin. karena pimpinan, karena cinta kasih-Nya, dan karena anugerah-Nya. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini ada dan kita bisa mengakhiri tahun 2020 sebentar lagi, saya percaya tinggal selangkah lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan mari kita tutup buku. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Masa lalu kita sudah berlalu, dan saya percaya masa lalu kita sudah lewatkan. Kita menyambut masa depan, hari depan yang penuh harapan bersama Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Di akhir tahun ini, maka ada 2 pesan Tuhan yang akan saya sampaikan untuk setiap kita.
Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, pesan Tuhan apa? Supaya saudara dan saya melakukannya. Dan camkan baik-baik, dengar baik-baik. Luangkan waktu 35 menit mungkin untuk kita mendengar pesan Tuhan. Karena ini akan membekali kita, bahkan akan menentukan langkah depan, langkah kita yang akan datang, masa depan kita. Khususnya di dalam memasuki atau menginjak tahun 2021. Dan juga di dalamnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, apakah lebih baik atau lebih buruk dari tahun saat ini. Tetapi kita berdoa dan kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus bahwa tahun depan kiranya lebih baik dalam segala hal. Amin. Termasuk kesehatan kita, Amin. kebahagiaan kita, keluarga kita, ekonomi kita, ya, rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Amin. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, pesan yang pertama yang Tuhan ingin supaya kita melakukan untuk sebentar kita selangkah lagi meninggalkan tahun 2020, apa itu? Yang pertama yaitu kita harus bisa mengucap syukur. Sekali lagi, kita harus bisa mengucap syukur. Amin. Karena mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mengucap syukur bukan karena kita dalam keadaan yang baik, bukan karena kita sehat, bukan karena kita dalam keadaan mampu, kita dalam keadaan diberkati berkelimpahan, di dalam keadaan kesehatan yang prima, di dalam sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Bukan cuma itu saja, tapi Tuhan mau bahwa kita harus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada. Mengucap syukur dalam segala musim, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita sekarang ini lakukan, maka kita harus mengucap syukur karena itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita langsung melihat contoh di dalam Alkitab bagaimana orang harus mengucap syukur, ya. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19, dan saya minta istri saya dengan hormat untuk membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 17 dan ayat 18 tentang ke-10 orang kusta, perikopnya. Silakan. Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini diceritakan bahwa satu ketika dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyisir perbatasan Samaria, Galilea, dan ketika Yesus memasuki sebuah desa, maka datanglah ke-10 orang dalam keadaan yang sakit, yaitu sakit kusta. Apa yang orang tersebut lakukan? Dan mereka langsung berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan kepadamu, dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, maka Alkitab bercerita mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu mereka berteriak dan mereka minta dikasihani oleh Tuhan karena mereka dalam keadaan kusta dan mereka minta disembuhkan, maka Yesus tergerak hatinya dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan kepada imam-imam, pergilah, perlihatkan kepada pendeta, kepada gembala sidang, kepada guru, kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, kira-kira demikian. Saudara, apa yang terjadi? Maka 10 orang kusta ini, dia mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada Yesus. Maka mereka benar-benar pergi kepada imam, ingin memperlihatkan bahwa tubuhnya dalam keadaan sakit dan perlu ditolong. Dan Alkitab bercerita
belum sampai dia sampai ke imam, belum sampai dia memperlihatkan fisiknya, ya, tubuhnya yang sakit kepada imam, maka Alkitab berkata di tengah jalan maka mereka menjadi tahir atau mereka menjadi sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka selanjutnya dikatakan di sini, seorang daripada mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya atau kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa pada waktu itu setelah mereka menjadi sembuh, menjadi tahir, maka satu di antara 10 orang dia balik, gak pulang ke rumahnya, gak pergi kemana-mana, tapi dia ingat kepada tadi guru Yesus yang telah menyembuhkan dia. Apa yang dia ingin lakukan? Maka dia ingin mengucap syukur. Dia ingin memuliakan Allah lewat kesembuhan yang terjadi atas dirinya. Dan benar, dia kembali kepada Yesus dan menjumpai Yesus. Lalu dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia ceritakan, bahkan dia tersungkur, dia sembah sujud. Dia berterima kasih. Saya tidak tahu berapa lama dia sudah mengalami sakit kusta. Mungkin sudah puluhan tahun. Dan mungkin juga sudah pergi ke tabib, ke para dokter, ya, kemana-mana, dan ternyata tidak bisa menolong, menyembuhkan dia. Tetapi saat itu dia sungguh sangat happy, sangat sukacita yang luar biasa, tak dapat digantikan dengan apapun juga atas kesembuhan dia. Waktu dia tersungkur, ya, kepada Tuhan dan mengucap syukur, maka pada waktu itu Yesus berkata demikian, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara, Yesus pertama kali waktu mereka minta tolong, dilihatnya ada 10 orang. Tapi waktu sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka yang kembali cuma 1. Dan Yesus bertanya kepada orang kusta tersebut, di manakah ke-9 orang teman-temanmu yang lain itu? Saudara, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Orang Samaria ini dianggap orang asing bagi Tuhan. Ya, biasanya mereka jarang bergaul, ya, karena dianggap bukan sesama atau satu suku, satu daerah dan lain sebagainya. Dan Yesus bertanya, di mana yang 9? Mana teman-temanmu? Kenapa dia tidak datang mengucap syukur dan memuliakan Allah? Saudara, sedangkan yang 1 ini, dia tahu mengucap syukur. Bahkan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan saya percaya, saat itu Yesus disenangkan atas perilaku daripada 1 orang ini. Dan apa yang Yesus lakukan selanjutnya? Ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, tolong. Ayat ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah. Tadi kan dia tersungkur. Ya, Tuhan bilang berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Oh, luar biasa, saudara. Saudara, ada 2 berkat yang luar biasa yang 1 orang ini tahu mengucap syukur. Perhatikan baik-baik. Berkat apa? Yang pertama, secara fisik dia disembuhkan. Memang teman-teman yang lain 9 orang juga disembuhkan. Tetapi 1 orang ini berbeda. Dia tahu mengucap syukur. Dia kembali kepada Tuhan, berterima kasih, memuliakan Allah. Berterima kasih kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita memuliakan Allah, bahwa sungguh besar kasih anugerah dan lain sebagainya. Saudara, dan Tuhan bilang apa? Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Secara fisik, sakit kustanya dia disembuhkan,
tetapi juga secara rohani dia diselamatkan, dan ini adalah berkat yang termulia, yang paling besar, yang dia terima berkat di atas segala-galanya. Artinya apa? Secara fisik dia sembuh, tetapi secara roh jiwa dia diselamatkan, sehingga pada waktu nanti dia meninggalkan dunia ini, dia mati, maka dia beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang yang tahu mengucap syukur terima dua berkat. Berkat secara lahiriah, secara jasmani, tapi juga berkat secara rohani. Amin. Sedangkan 9 orang tadi memang benar dia disembuhkan, tetapi satu ketika dia bisa sakit lagi, satu ketika dia juga harus mati, dan kalau dia meninggal belum tentu dia selamat seperti satu orang ini. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu pesan hari ini di dalam melewati tahun 2020 yang selangkah lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Mari saya mengajak umat Tuhan untuk tahu mengucap syukur. Katakan amin. Untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas diri kita, mungkin kita tidak sempurna, banyak PR yang masih mengganjal, yang masih belum kita selesaikan. Tapi kalau kita ada hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa menikmati udara yang sejuk, kita masih bisa makan bersama. Saya percaya ini semua adalah anugerah kemurahan Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur kepada Dia. Dan kalau kita mengucap syukur kepada Dia, saya percaya ada dua berkat yang akan menyertai, yang akan berlaku atas kita. Yaitu kita akan diberkati secara jasmani. Yang sakit engkau sembuh dalam nama Yesus. Amen. Yang lemah engkau dikuatkan. Amen. Bahkan yang mengalami ketakutan, Tuhan kasih damai, sejahtera, sukacita. Amen. Bahkan bukan cuma itu, imanmu Amen. telah menyelamatkan engkau. Amin. Karena engkau memuliakan Allah. Katakan amin. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa seringkali kita nggak bisa mengucap syukur? Ada banyak alasan. Orang sudah ditolong oleh Tuhan, orang sudah ditolong oleh sesama, orang sudah mendapatkan jalan keluar dan pertolongan, tetapi seringkali orang itu lupa berterima kasih, lupa mengucap syukur. Kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Saya dapati salah satunya, orang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak bisa mengampuni. Dia masih menyimpan sampah kepahitan, sampah sakit hati, sampah iri hati, sampah kemarahan, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini Tuhan mau sampah-sampah tersebut dibersihkan. Jangan dibawa ke tahun yang akan datang. Tanggalkan, tinggalkan, buang itu semua yang namanya sampah. Saudara, satu ketika di sebuah desa, maka tiba-tiba hampir semua penduduk yang ada di desa itu satu persatu mengalami sakit, bahkan mengalami kematian. Ada banyak yang meninggal. Saudara, semua jadi bingung. Lah, apa yang terjadi? Selidik punya selidik. Ternyata mereka menemukan bahwa sumber daripada penyakit ini adalah air. Air yang diminum, air yang dimasak. Dan apa yang terjadi? Rupanya diselidiki, dicari tahu bahwa karena dari air, dicari sumbernya, ditelusuri. Oh, rupanya itu desa dialiri oleh sungai yang cukup besar, maka ada bendungan, ada tempat air yang menyalurkan air tersebut di penduduk desa itu. Maka ternyata waktu dicari, diselidiki, oh didapati di ujung daripada sumber air itu ada bangkai-bangkai yang banyak yang menutup itu tempat itu air, sehingga itu bangkai yang busuk dialiri oleh air, airnya menjadi busuk. Gak heran kalau semua penduduk menjadi sakit. Maka dibersihkan, dibuang bangkai tersebut, dan airnya mengalir dengan lancar kembali, air yang bersih, dan akhirnya benar
penduduk tersebut pada sehat semuanya. Saudara, makna daripada peristiwa ini, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa hati kita adalah sumber kehidupan. Bukankah Amsal pasal yang keempat, ya ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tadi orang di desa sakit gara-gara airnya kotor, airnya penuh dengan bakteri, penuh dengan sampah, busuk, maka memasuki tahun yang baru nanti, Tuhan mau sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita harus bersihkan, supaya dengan hati yang bersih, hati yang lapang, kita melangkah memasuki tahun 2021 dengan kemenangan yang gilang gemilang, dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Hari ini buang sampah, tinggalkan sampah itu. Sekarang ini juga jangan kau bawa-bawa terus. Itu adalah baksil, itu adalah virus, itu adalah penyakit, dan tidak akan menguntungkan kita semua. Mari dengan lapang dada, besar hati. Tuhan, terima kasih. Aku berterima kasih aku bisa ada di akhir tahun, dan aku mau selangkah lagi masuk di dalam tahun yang baru. Dan aku percaya segala kemunafikan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kepahitan, segala sakit hati, iri hati, apapun juga yang merupakan sampah bagiku, aku tidak mau bawa, aku buang, aku tinggalkan jauh-jauh, dan aku beserta dengan Tuhan memasuki tahun 2021 dengan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Pesan yang pertama, ingat, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun keadaanmu dan keadaanku, maka Tuhan mau kita mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur ada dua berkat, yaitu berkat secara lahiriah, secara jasmani, lebih daripada itu, yaitu berkat secara rohani. Amin. Pesan yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa Yesus lahir di dunia, dia juga datang sebagai Raja Damai, tapi juga Yesus datang sebagai Immanuel yang menyertai kita. Amin. Saudara, mari kita melihat bagaimana supaya Immanuel terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya di tahun yang akan datang. Dan saya percaya bahwa ini merupakan harapan daripada setiap kita. Kita sebentar berdoa dan kita memohon kepada Bapa di surga, di mana Tuhan telah menyertai kita di tahun 2020. Maka Tuhan yang sama akan menyertai kita di dalam tahun 2021. Amin. Karena ada Immanuel yang selalu bersama kita, menyertai kita. Amin. Mari kita melihat sebuah peristiwa yang ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 pasal yang ke-5, maaf. Tolong istri saya bacakan ayat yang ke-21, 22, 23, 24. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Saudara, di dalam kitab Kejadian, maka diceritakan adalah seorang bapak yang bernama Henokh. Maka pada waktu dia umur 65 tahun, dia baru mempunyai anak Metusalah namanya. Setelah itu ada anaknya lagi yang lain yang tidak disebut namanya di dalam Alkitab.
Dan kita tahu Henokh selama 360 tahun ia bergaul akrab dengan Allah, dengan Bapa di surga. Setelah itu 365 tahun Henokh bergaul dengan Allah. Artinya Henokh selama hidupnya selalu akrab dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Maka tidak heran di akhir kehidupannya kita tahu bahwa satu ketika Henokh dia meninggalnya dengan cara yang berbeda, yaitu dia diangkat oleh Allah, oleh Tuhan naik ke surga. Seperti ada di dalam Alkitab yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, yaitu Nabi Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tahu Henokh diceritakan bahwa dia adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Artinya di dalam perjalanan hidup dia selama 365 tahun, ya, 365 kali dia berulang tahun, 365 dia berganti tahun seperti saat ini kita rayakan, ya. Maka dia bergaul dengan Allah. Apa arti bergaul dengan Allah? Artinya dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu intim dengan Tuhan. Dia selalu sering berbicara kepada Tuhan. Dan dia juga selalu mendengar apa yang Tuhan berbicara kepada dia. Namanya pun bergaul dan tidak tanggung-tanggung. Selama 365 tahun selama hidupnya, dia bergaul akrab dengan Allah. Oh, luar biasa. Apa yang terjadi? Maka Tuhan muliakan dia. Di akhir kehidupannya Tuhan panggil dia dengan naik ke surga secara hidup-hidup. Ini Alkitab bercerita dan ini adalah sejarah. Saudara, Tuhan angkat dia hidup-hidup. Bergaul akrab dengan Allah. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan hidup. No. Pasti semuanya ada, silih berganti. Tapi kalau kita bergaul akrab dengan Bapa di surga, maka apa yang menjadi penderitaan kita, kesulitan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita, problem kita, maka karena kita bergaul dengan Allah, kita sampaikan kepada Dia. Dan karena Dia Immanuel yang sudah berjanji, pasti Dia memberi jalan keluar. Pasti Dia menolong kita. Amin. Pasti Dia menyertai kita. Amin. Pasti Dia memberikan segalanya. Apa yang Bapa punya, kita punya. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memasuki tahun 2021, saya rindu setiap umat Tuhan yang mendengar pesan Tuhan, mari kita tentu memohon, berharap kepada Bapa di surga untuk Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi bagian kita lakukan, yaitu kita harus bergaul dengan Allah seperti Henokh. Dengan demikian saya percaya di dalam perjalanan hidup tahun yang akan datang, mungkin akan terjadi banyak hal seperti kata ahli-ahli yang akan meramal tahun depan apa yang akan terjadi. Kalau membaca hal-hal demikian, kalau mendengar hal-hal demikian, sangat mengerikan. Tapi satu hal, kalau Tuhan yang menyertai, siapakah lawan kita? Amin. Amin, saudara. Amin. Pada waktu saya sakit dan dalam keadaan kritis, hari yang ke-10 saya ada di rumah sakit. Maka satu ketika waktu saya bergaul dengan Allah, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan bawa saya ke Firdaus. Saya tidak berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, tidak. Tapi saya dengar suaranya. Salah satu yang Tuhan katakan pada saya, aku mengasihimu, aku menyertaimu. Kalau kita disertai Tuhan, apa yang kita takutkan? Maka Tuhan ingatkan saya sejak dari kecil apa semua yang saya pernah alami. Bertubi-tubi bermacam-macam penyakit yang ingin merenggut nyawa saya, bahkan termasuk kecelakaan dan lain sebagainya. Sangat mengerikan. Tapi Tuhan bilang apa? Ingat
bukankah karena aku yang menyertai kamu, maka engkau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Amin. Engkau lihat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang di perapian yang menyala. Engkau lihat itu Daniel yang ada bersama dengan singa. Kalau aku yang menyertai, maka siapakah lawan kita? Oh, saya bersyukur. Amin. Benar juga. Berarti di tahun 2021 kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Immanuel. Kuncinya bergaullah akrab dengan Bapa di surga. Amin. Meluangkan waktu. Jangan waktu kita habiskan hanya untuk hal-hal yang sementara. Itu penting, nggak salah. Tapi adakan waktu untuk beribadah, adakan waktu untuk membaca Alkitab, adakan waktu untuk berdoa, adakan waktu bersama dengan keluarga, bergaul dengan Bapa di surga, menyembah Dia, menyenangkan hati Dia, memuliakan nama Dia, memberi apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Tahu berterima kasih, karena segala sumber adalah datang dari Tuhan Yesus, Bapa di surga. Katakan amin. Saudara, saya percaya Henokh diangkat, Henokh dimuliakan. Kalau kita bergaul dengan Allah, Allah yang memuliakan kita. Amin. Kalau Allah memuliakan kita, saya percaya tidak ada yang dapat menandinginya. Yes. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Amin. Tidak ada satu hal apapun yang melebihi daripada anugerah kemurahan Tuhan untuk kita semua. Amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya 2 itu saja pesan Tuhan di akhir tahun, ya, sehingga kita tertanam dan kita ingat. Yang pertama, bahwa kita harus tahu mengucap syukur, karena itu adalah dikehendaki oleh Bapa. Di dalam mengucap syukur ada 2 berkat, jasmani, rohani. Ya, berkat selama kita di dunia, berkat juga waktu kita tutup mata, kita ada di surga bersama Tuhan. Yang kedua, pesan Tuhan memasuki tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang penuh dengan tanda tanya. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui dan dapat melakukan apapun juga. Hanya kita butuh Immanuel, Allah yang menyertai kita. Untuk Allah supaya menyertai kita, maka bergaulah akrab dengan Bapa di surga. Amin. Dan saya percaya Dia yang menyertai kita dalam keadaan apapun juga, maka kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Amin. Amin untuk firman Allah. Oh, Kiranya haleluya. dimeteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini pula saya bersyukur bahwa genap hari ini, tanggal 31 Desember, saya pun ditambah 1 tahun lagi, yaitu umur 67 tahun. Satu anugerah. Haleluya. Kalau saya boleh berumur 67 tahun, dan saya percaya Tuhan akan memberi terus panjang umur sampai pada waktunya. Kiranya hidup saya dan keluarga bisa memuliakan nama Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Amin. Tuhan dipermuliakan. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara, di mana kita mendapat kesempatan untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Supaya dengan demikian, maka kita diingatkan akan kasih Bapa yang luar biasa. Kasih Yesus yang telah berkorban untuk saudara dan untuk saya. Sehingga kita ada hari ini, dosa kita diampuni, kesalahan kita ditutupi, dilupakan oleh Tuhan, dan kita beroleh anugerah, yaitu keselamatan. Keselamatan tak dapat dibeli dengan apapun juga. Keselamatan adalah anugerah dari Bapa di surga apabila kita percaya kepada Dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Roti ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
kembali kita menguji diri kita. Kita berdoa supaya Tuhan sucikan, kuduskan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita dilayakkan, dikenan menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita angkat tangan kanan dengan roti atau tubuh Kristus ke atas. Tuhan, ini kami semua mengucap syukur. Kami ada di hari terakhir dari tahun 2020. Kami tidak tahu 1 menit, 1 jam, 5 jam, 10 jam yang akan datang apa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau kami ada sampai hari ini, kami diajar oleh Tuhan untuk kami tahu mengucap syukur. Dan biarlah setiap umat-Mu tahu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kalau ada dosa dan kesalahan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami dikenan oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Haleluya, haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkannya adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Mari kita angkat cawannya adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa. Dan oleh bilur Yesus, maka setiap sakit penyakitmu, sakit penyakit kita semua disembuhkan. Amin. Percaya dengan iman, Dia adalah penyembuh bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita semua mengucap syukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Kiaralamasi, diramasi. Syukur, syukur dan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh ada di penghujung daripada hari terakhir dari tahun 2020. Ini benar-benar semua adalah kemurahan Bapa di surga. Cinta kasih-Mu luar biasa. Pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, berkat-berkat-Mu selalu ada menyertai kami. Amin. Bahkan membuat kami tetap beriman kepada Engkau. Ya, walaupun dalam keadaan pencobaan apapun juga kami tidak kalah. Kami tidak jatuh, kami tidak tinggalkan Engkau, tetapi kami tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat pesan firman-Mu, biarlah dimeteraikan di dalam nama Yesus, supaya kami tahu mengucap syukur, dan kami berharap Immanuel, Allah yang menyertai kami di waktu yang akan datang, dan itu pasti terjadi apabila kami bergaul akrab dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Diberkati semua yang telah mendengarkan firman Allah, yang mengikuti ibadah, baik puji-pujian, kesaksian, maupun firman Allah. Dan kalau sebentar Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur di akhir tahun, persembahan akhir tahun bagi umat-Mu Tuhan. Oh, kami percaya, kami tahu bahwa sepanjang tahun ini Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Oleh sebab itu kami juga mau mengembalikan apa yang menjadi berkat Tuhan, sebagian daripada berkat yang Engkau percayakan dalam hidup kami, untuk kami persembahkan
di dalam pengucapan syukur di akhir tahun, persembahan akhir tahun, Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Dengan demikian ada benih yang ditabur oleh umatmu untuk memasuki tahun yang akan datang. Dengan demikian maka benih-benih tersebut akan hidup dan berbuah lebat. Dan kami yakin biarlah setiap rupiah yang diberikan oleh anak-anakmu, maka untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal kepentingan pekerjaanmu yang ada, dan Tuhan membuka tingkap langit, berkat-Mu Engkau curahkan sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara bisa memberikan persembahan seperti yang tertera, ya, persembahan akhir tahun, ucapan syukur, dan berilah dengan sukacita, bukan dengan paksa. Dan saya percaya setiap rupiah akan kami pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saya akan mengiringi sebuah lagu, dan saudara persilahkan untuk memberikan dengan sukacita. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak terus dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan memberkati engkau. Ku tahu Tuhan memberkati engkau. Kalau ku hidup suci, tidak terus dunia, ku tahu Tuhan memberkati engkau. Ku tahu Tuhan memberkati saya, ku tahu Tuhan memberkati saya. Ku tahu Tuhan memberkati saya. Haleluya. Kalau ku hidup kudus, tidak terus dunia, ku tahu Tuhan memberkati saya. Tuhan Yesus melimpahkan berkat atas setiap saudara, keluarga saudara, diberkati keluargamu, usahamu, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kita juga berdoa syafaat, dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari sekali lagi, hari ini kita bangkit berdiri, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Engkaulah Tuhan penebusku, juru selamatku, kekasih jiwaku, penolongku, sumber berkatku, keselamatanku, Amin. perlindunganku, kota bentengku. Hari ini kami ucap syukur. Sebentar kami akan selangkah lagi memasuki tahun 2021 dengan tidak ada beban, karena Engkau telah mengangkat segala beban pikulan kami. Amin. Dan Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Iya, Bapak. Kiranya Immanuel menyertai kami, Ya, Yesus. dan kiranya di tahun yang baru nanti kami bergaul akrab dengan Bapa, sehingga penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Amin. Kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, baik kami di sekolah, baik di pekerjaan, baik di usaha, baik di udara, baik di darat, baik di laut sekalipun, baik di mana saja kami berada,
Tuhan Immanuel menyertai kami. Amin. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk semua keluarga yang mengikuti ibadah akhir tahun. Diberkati roti makananmu, diberkati air minummu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati karirmu, diberkati sekolahmu, studimu, Amin. diberkati pelayananmu, apapun yang kau kerjakan berhasil. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dan biarlah hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang Engkau cintai, Indonesia. Ya. Kami percaya Indonesia ada di dalam genggaman Bapa di surga. Amin. Dan Engkau akan pimpin tuntun dari presiden, wakil presiden, para menko, para menteri, para aparatur negara, dan juga Kapolri, Panglima ABRI. Tuhan, semuanya Tuhan, kami bersyukur kami punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yes. Olehnya mereka sangat peduli akan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan Amin. kami semua. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua beriman diberkati, katakan sama-sama amin. Sekali lagi selamat menyambut tahun baru 2021, dan kita berjumpa hari Minggu nanti tanggal 3 Januari di dalam ibadah awal tahun yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari Minggu nanti jam 10 pagi. Saya percaya ada berkat khusus yang akan mengawali kita semua di tahun 2021. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat tahun Opa Titus. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tahun itu memberkati. Semoga Panjang virus corona segera berakhir. Kami rindu untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala di gereja. Amin. Happy birthday Opa. Semoga makin diberkati oleh Tuhan, makin semangat melayaninya, panjang umur, sehat selalu, cepat balik ke Jakarta. God bless you. God bless you. Shalom, saya Pendeta Pembantu Ernest mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday kepada Bapak Gembala, Pendeta Dr. Hagai Titus Handoyo. Kiranya Tuhan berikan panjang umur, sehat selalu, dan diberkati dalam segala hal. Amin. Kami dari Star Kids mengucapkan selamat ulang tahun Opa Titus, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Gembala Dr. Hagai Titus Handoyo yang kami sekeluarga kasih dan cintai, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Amin. Amin. Buat Pak Titus yang hari ini genap berulang tahun yang ke-67, kami Dr. Wery Sondak sekeluarga menyampaikan selamat berulang tahun. Semoga diberkati Tuhan, tetap sehat, panjang umur dan bahagia bersama seluruh keluarga, serta sukses di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GDI Altar Philadelphia, Jakarta, dan dimanapun Tuhan kehendaki. Amin. Panjang umurnya,